Ini beda 2 jam pelajaran dibandingkan yang lampau. Yang lampau di asinkronusnya ada 22 JP, sekarang asinkronusnya cuma 20 JP aja. Kayak biasanya di hari pertama itu kita perkenalan dan membangun suasana dengan peserta, kemudian tanya jawab pengalaman dan pemahaman hasil pembelajaran di modul 1, biasanya kita tanya demikian di pertemuan yang pertama. Kemudian kita jelaskan juga tentang tujuan pembelajaran dan overview modul agenda 1, dan mungkin bisa kita mulai curah pendapat tentang materi nilai-nilai dasar bela negara. Nah, hari pertama ini biasanya kita kasih tugas mereka dengan penugasan yang berkaitan dengan modul yang pertama. Ya, di dalam hal ini kami berikan contoh tugas yaitu membuat video podcast dialog kebangsaan. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengkreasikan kira-kira apa tugas yang akan kita berikan. Intinya ini berkaitan dengan modul wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Bentuknya mau seperti apa silahkan. Oke, kalau kami buat dalam bentuk video podcast dialog kebangsaan. Kemudian di hari yang keduanya, oke, kita bisa mengawali pembelajaran dengan membangun suasana dulu, kemudian kita minta peserta paparan. Paparan tugas tersebut. Kemudian setelah mereka memaparkan tugas tersebut, kita berikan penguatan kepada mereka tentang materi wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Jadi yang kedua. Oke. Dan jika waktu masih tersedia, di hari pertemuan yang kedua ini, kita bisa tanya jawab lagi dengan mereka untuk modul yang kedua. Apa yang sudah Anda pelajari untuk modul yang kedua? Setelah modul yang pertama kita bahas, sekarang kita akan belajar modul yang kedua, apa yang sudah Anda pahami. Nah, di situ kita bisa boleh barangkali bisa juga mulai cerita-cerita, curah pendapat, atau diskusi tentang isu-isu status kontemporer dan persoalan konflik dengan peserta. Nah, setelah itu baru kita berikan penjelasan tugas hari kedua dan hari ketiga. Oke, nah untuk penugasan sendiri, ini untuk tugas hari kedua, ini kita kaitkan dengan modul yang kedua. Ya, ini untuk mengasah mereka dalam menggunakan teknik analisisnya. Oke, kurang lebih demikian untuk penugasan di hari yang keduanya. Judul tugasnya analisis kebangsaan. Bapak Ibu sekarang nanti bisa mengkreasikan kira-kira apa judul tugasnya. Yang intinya tugas yang kedua ini kita arahkan untuk membantu peserta memahami modul yang kedua di agenda 1. Oke. Kemudian di hari berikutnya tidak ada sinkronus, ya. Yang ada adalah asinkronus saja 5 JP. Nah, ini kita mulai mengarahkan peserta ke materi modul yang ketiga, modul kesiapsiagaan bela negara. Nah, dalam hal ini sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan di badan karantina, mereka meminta penguatan dalam hal kemampuan praktek baris berbaris. Maka kita pilihkan materi untuk mereka, penugasan untuk membuat video praktek baris berbaris. Nah, untuk penugasan ini, sekali lagi, itu bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan karakter lembaga kita. Kira-kira dari materi yang ada di modul yang ketiga, tugas apa yang pas diberikan kepada mereka. Nah, kebetulan kalau di badan karantina, mereka ingin memberikan penguatan kepada mereka dalam hal baris berbaris ya. Ya, seperti itu. Nah, nanti Bapak sekalian bisa kreasikan ini. Nah, beranjak ke hari yang terakhir, ya, di hari yang terakhir ini, di sinkronus yang ke oh, mohon maaf di sinkronus yang ketiganya, oke, diawali dengan bangun suasana, kemudian mereka paparan tugas analisis isu kebangsaan. Oke, di sini setelah mereka memaparkan tugas tersebut, kita bisa memberikan penguatan tentang penggunaan teknik analisis isunya. Oke, nah setelah itu kita bisa mulai masuk ke modul yang ketiga, bercerita tentang kesiapsiagaan bela negara. Ya, nah, sementara untuk tugasnya di hari itu kita meminta mereka membuat rencana aksi bela negara dan membuat komitmen membangun kesiapsiagaan bela negara. Nah, setelah mereka belajar wawasan kebangsaan, setelah mereka belajar tentang analisis kontemporer, setelah mereka belajar tentang kesiapsiagaan bela negara, nah, maka kita meminta mereka untuk berkomitmen. Bagaimana mereka bisa membangun kesiapsiagaan bela negara pada diri mereka. Nah, kemudian di pertemuan terakhir, di hari yang kelima, di sesi yang pertama 5 jam pelajaran, ini kita gunakan untuk paparan tugas-tugas.
mulai dari video praktek PBB, rencana aksi bela negara, komitmen membangun tim. Ini kita paparkan di hari itu, dan kita bisa memberikan penguatan, umpan balik atau pendalaman materi untuk modul yang ketiga, modul kesiapsiagaan dan nilai bela negara. Nah, jika waktunya masih tersedia, maka pada sesi itu kita bisa memberikan penguatan. Penguatan untuk materi yang terkait modul yang ketiga. Silakan dipilih. Kira-kira penguatannya akan dalam hal apa? Apakah dalam kemampuan awal bela negaranya, keprotokolannya, atau kewaspadaan dininya, atau praktek PBB-nya? Yang kira-kira mana yang paling diperlukan, gitu kan? Sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan dari peserta. Itu materi pendampingan yang bisa kita berikan. Kemudian untuk sesi berikutnya, sesi yang kedua, seperti biasa, ini kita alokasikan 2 jam pelajaran untuk latihan ASBN secara gabungan, ya. Dan 1 jam pelajarannya kita gunakan untuk acara ASBN. Nah, di hari yang terakhir ini, kita memberikan juga penugasan kepada mereka, penugasan dalam bentuk learning journal. Nah, learning journal ini kita buat per agenda saja. Kalau dulu sempat kita buat per hari, tapi kami rasa kurang efektif kalau learning journal dibuat tiap hari juga, sehingga untuk learning journal ini kita buat per agenda saja. Di agenda satu kali learning journal, agenda 2 satu kali learning journal, dan agenda 3 juga satu learning journal. Oke, ini konsep dan desain pembelajaran untuk agenda satu, dan di sini pun ada deskripsi penugasannya. Video podcast itu seperti apa, deskripsi tugasnya, ini sudah kami berikan contohnya. Monggo nanti Bapak Ibu sekalian bisa gunakan sebagai bahan diskusi. Ya, dari desain yang telah kami buat, ini adalah penjelasan tentang bagaimana tugas itu harus dilaksanakan oleh peserta. Seperti misalkan tugas praktek PBB, seperti apa instruksinya? Tugas praktek baris-baris itu. Ini adalah instruksi-instruksi yang kita siapkan agar peserta bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Ya. Dan saran kami barangkali nanti bisa kalau mau dibuat lebih keren, lebih bagus, ya, bisa dibuat deskripsi penugasan dalam bentuk yang tidak hanya berupa PowerPoint gitu aja ya. Kita coba bisa buat sesuatu yang barangkali bisa lebih berkesan lah buat peserta gitu ya. Saya jadi stop share dulu. Saya lanjut dengan stop share dengan share berikutnya. Oke, oke, masih di sini ya. Masih. Hmm. Oke. Nah, kita buat file penugasan dengan bentuk yang barangkali bisa manfaatkan apa namanya aplikasi-aplikasi yang ada. Misalnya gini, oke, kita buat penugasan dengan menggunakan aplikasi Genially, ini ya. Oke, ini bisa tampak lebih bagus. Ini kita bisa lihat. Oke, tim fasilitator AG angkatan satu dia kebetulan 5 angkatan sekaligus nih, bareng-bareng gitu ya. Nah, kita bisa cek nih fasilitator-fasilitator yang ada di setiap angkatannya. Kita bisa buat seperti ini untuk untuk satu gelombang misalkan. Ya, atau untuk keseluruhan bisa kita tampilkan seperti ini untuk bentuk penugasan. Kalau ingin lihat tugas hari pertama tinggal kita klik ini. Oke, hari pertama seperti ini. Oke, tugas hari kedua tinggal kita klik seperti ini. Ya, jadi tidak tampilkan dalam bentuk PPT yang konvensional gitu kan, tapi kita gunakan aplikasi seperti ini. Oke, ini tugas individu di tanggal 10-nya, ini tugas individu berikutnya, ini materi bela negaranya, ini tugas kelompoknya. Oke, ini tugas individunya lagi. Dan di sini enaknya pakai aplikasi ini, kita bisa insertkan juga bahan-bahan pendukung yang mereka bisa pelajari dalam satu file. Dalam satu file PDF, tapi bisa di dalamnya menampung banyak hal, gitu ya, tidak hanya penjelasan, tidak hanya perkenalan tim fasilitator, tidak hanya tugas-tugasnya, bahkan kita bisa insertkan bahan pembelajarannya. Tetapi, ya, tetapi bahan dasar dan bahan bakunya itu kita buat dalam bentuk PowerPoint yang kemudian oleh teman yang pinter dikemas dalam bentuk demikian untuk deskripsi tugas ini. Ya, nah dari sini kemudian dikonversi menjadi bentuk atau konsep lain. Itu untuk agenda yang pertama, terus sekalian ya. Sekarang kita lanjut untuk agenda yang kedua. Oke, untuk agenda yang kedua, kurang lebih desainnya seperti ini. Oke, kita ada beberapa hari pembelajaran. Oke, di hari pertama seperti biasa kita kenalan, bangun suasana seperti itu ya. Kemudian tanya jawab pengalaman pembelajaran agenda 2 itu seperti apa dan sebagainya. Kemudian
Untuk penugasannya, kita ajak mereka belajar dari tokoh, oke, yang mereka anggap telah bisa mempraktekkan dengan berakhlak dengan baik. Tujuannya kita memberikan tugas ini untuk memberikan kesadaran pada mereka, pada peserta bahwa berakhlak itu adalah sesuatu yang konkret. Berarti ada sesuatu yang bisa dipraktekkan. Tidak hanya sebatas konsep, tidak hanya sebatas regulasi saja. Tidak hanya sebatas teori, tapi betul-betul bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita ajak mereka untuk mencari tokoh yang menurut mereka telah bisa mempraktekkan dengan baik tentang beralat tersebut. Dan biasanya kami menyarankan mereka untuk mencari tokoh-tokoh yang sudah purna itu ya, yang sudah wafat gitu ya. Karena kalau tokoh-tokoh yang masih hidup, khawatirnya nanti hari ini berakhlak, hari depan, minggu depan udah pakai baju oranye gitu kan. Hari ini berakhlak, minggu depan sudah digosipkan ini dan segala macam. Oke. Itu tugas pertama, mengajak mereka untuk melihat bahwa berakhlak ini sesuatu yang konkret untuk bisa dipraktekkan. Kemudian di hari yang keduanya, ini tidak ada sinkronus, hanya ada asinkronus. Ini kita mengajak mereka untuk belajar berakhlak dengan dua cara. Kita mengajak mereka belajar berakhlak dari instansi atau dari unit kerja lain yang menurut mereka telah bisa mempraktekkan dan berakhlak dengan baik dengan tugas studi banding implementasi berakhlak. Ini istilahnya bisa dibuat apapun, benchmarking kah, studi banding kah, atau apapun. Tapi intinya kita ingin mengajak peserta untuk melihat jika sebuah organisasi para pegawainya telah mengimplementasikan berakhlak dengan baik, maka hasilnya akan menjadikan organisasi itu seperti apa. Oke, kita mengajak peserta berakhlak ke sebuah unit kerja. Setelah itu, kita juga mengajak peserta untuk bisa menilai bagaimana implementasi berakhlak yang ada di unit kerjanya. Setelah 2-3 bulan mereka bekerja, melihat bagaimana para pegawainya bekerja di kerjanya, mereka bisa nggak melihat dan menilai kemampuan para pegawai di unit kerjanya dalam mempraktekkan berakhlak. Ini tujuan kita memberikan tugas refleksi aktualisasi nilai dasar berakhlak. Oke, kita ajak mereka belajar dari orang yang sudah dalam tanda kutip berakhlak. Kita ngajak peserta belajar ke organisasi yang dianggap sudah berakhlak, dan kita ajak juga mereka untuk melihat bagaimana implementasi berakhlak di unit kerjanya. Kemudian di hari sinkronus yang kedua, kita minta mereka memaparkan tugas tersebut. Ada dua tugas, video role model tokoh dan studi banding. Yaitu kita minta tampilkan dan paparkan ke peserta di hari sinkronus yang kedua. Nah, barangkali terkait dengan pendalaman materi berakhlak, kita bisa bagi-bagi Bapak Ibu sekalian. Misalkan di pertemuan ini kita fokus memperdalam nilai berarti pelayanan dan akuntabel. Oke. Baru nanti di hari berikutnya kita bisa perdalam modul yang lainnya atau nilai berakhlak yang lainnya. Ya. Nah, pada hari ketiga ini tugas yang kita berikan biasanya berupa analisis kasus. Ini ingin mengajak peserta berpikir, kalau seandainya berakhlak tidak diimplementasikan, maka hasilnya bakal seperti apa? Jadi tugas ini tujuannya kita berikan tugasnya adalah bagaimana dengan tugas ini mereka bisa melihat jika nilai berdasar berakhlak tidak dipraktekkan, maka hasilnya akan seperti apa? Ya, oke. Itu tugas di hari ketiga. Kemudian di hari keempat itu tidak ada pertemuan. Oke, tidak ada pertemuan sinkronus, hanya ada asinkronus. Nah, pada asinkronus ini kita memberikan dua tugas kepada mereka. Yang pertama, kita berikan tugas kepada mereka untuk mendeskripsikan atau bisa membuat mereka untuk menjelaskan bagaimana cara mereka mempraktekkan berakhlak. Oke, tugas ini akan sangat bermanfaat, berguna saat mereka membuat rancangan aktualisasi dari agenda yang keempat. Oke, di agenda yang keempat nanti, peserta akan diminta, ya, sebentar, terus, ya, jadi saya lupa. Nah, di agenda yang keempat, peserta kan nanti akan membuat matrik rancangan aktualisasi nih. Oke, ya. Matrik rancangan aktualisasi.
Di mana dalam matrik ini mereka diminta menguraikan bagaimana cara mereka mendeskripsikan atau menjelaskan atau menguraikan bagaimana cara dia mempraktekkan berakhlak. Oke, dia ada yang keempat saat mereka buat rancangan aktualisasi. Oleh karenanya maka di agenda yang kedua ini kita mulai ajari mereka bagaimana cara mendeskripsikan, mempraktekkan berakhlak tersebut. Oke. Itu tugas individu di hari yang keempat. Kemudian kita juga meminta mereka untuk membuat kamus aktualisasi nilai berakhlak. Nah, ini tujuannya agar mereka punya perbendaharaan kalimat, perbendaharaan contoh bagaimana mengimplementasikan setiap nilai berakhlak. Oke. Tugas itu yang diberikan di hari yang keempat. Nah, di hari yang kelima, kita punya dua sesi. Ada 8 jam pelajaran di sana untuk sinkronus. Oke. Sesi yang pertama 3 jam pelajaran, itu kita gunakan untuk, oke, untuk meminta peserta memaparkan dua tugas ini. Ya, memaparkan tugas, studi banding analisis kasus, dan juga refleksi aktuasi berakhlaknya. Oke. Setelah mereka memaparkan dua tugas ini, kita bisa fokus memberikan pendalaman untuk materi nilai kompeten dan harmonis. Tahun sebelumnya ada nilai apa tadi berbasis pelayanan dan akuntabel. Nah, setelah tugas ini kita bisa perdalam materi yang kompeten dan harmonis. Kemudian, masih di hari yang sama, kita punya alokasi waktu 5 jam pelajaran untuk sesi yang kedua. Untuk 5 jam pelajaran ini biasanya kami gunakan untuk pertama, peserta memaparkan tugas ini. Tugas yang deskripsi aktualisasi dan kamus aktualisasi. Nah, untuk tugas individu ini barangkali tidak harus semua peserta memaparkan, ambil beberapa contohnya saja. Nah, setelah mereka memaparkan tugas ini, kita minta mereka untuk apa kita berikan kepada mereka, ya. Kita kita apa namanya? Kita coba berikan penguatan kepada mereka untuk nilai loyal, adaptif dan kolaboratif. Jadi semua nilai berakhlak sempat kita berikan penguatan atau pendalaman. Ya, kita bagi-bagi waktunya. Dan Bapak Ibu sekalian, jika waktunya masih memungkinkan, kita memberikan tugas kepada mereka untuk membuat komitmen berakhlak. Nah, ini teknisnya bagaimana? Teknisnya biasanya pas yang 10 orang itu kita break out lagi. Jadi 5 orang atau 3 orang 4 orang. Jadi di dalam breakout ada breakout lagi. Ya, untuk mereka mengerjakan tugas ini. Jadi tugas saat sinkronus. Jadi tugas saat sinkronus itu dilakukan dengan cara mereka ada di breakout 10 orang itu kemudian di breakout lagi. Menjadi 3 orang, 4 orang, atau 5 orang. Kita beri waktu mereka mengerjakan tugas tersebut mungkin sekitar setengah jam, nggak usah lama-lama. Kemudian setelah itu kita minta mereka untuk memaparkan. Ini sifatnya kelompok dan ini catatan jika waktunya tersedia. Ya, setelah mereka banyak belajar tentang berakhlak, inilah waktunya mereka untuk berkomitmen. Bagaimana cara mempraktekkan, bagaimana komitmen mereka dalam mengimplementasikan core value asesment berakhlak. Oke, kemudian review dan pembulatan agenda 2. Ini contoh desain dari pembelajaran agenda 2 PU sekalian. Di sini pun sudah ada deskripsi penugasannya untuk agenda 2. Setiap seperti di agenda 1, setiap tugas kita buatkan deskripsinya. Nanti bisa Bapak Ibu diskusikan saat di kelompoknya masing-masing. Silakan dimodifikasi karena untuk tugasnya memang tidak ada standarnya harus seperti apa. Namun dari pengalaman kami ini tugas yang kami pikir cukup down to earth gitu kan. Artinya kita ajak mereka belajar berakhlak dulu dari orang, kemudian dari unit kerja atau instansi yang telah berakhlak, dari melihat berakhlak di unit kerjanya, kemudian baru kita minta mereka menjelaskan bagaimana cara mereka mempraktikkan berakhlak sebagai latihan untuk membuat rancangan aktualisasi. Oke, itu untuk agenda 2, Pak Ibu sekalian. Dan untuk agenda 3, oke, ini contoh yang ada di kami juga. Untuk agenda 3 sekarang sinkronusnya 10 jam pelajaran, oke. Kemudian asinkronusnya 12 jam pelajaran. Tahun lalu asinkronusnya 15 jam pelajaran,
sekarang berubah menjadi 12 jam pelajaran. Kalau agenda 2 tadi, sinkronusnya 14 jam pelajaran, asinkronusnya 28, yang dulunya 33 jam pelajaran. Oke, Bapak sekalian, untuk agenda 3 ini, seperti biasa lah untuk pertemuan pertama 2 jam pelajaran, kita kenalan dan sebagainya, kemudian tanya jawab dan pemahaman materi agenda 3, kemudian overview modul agenda 3, penjelasan tugas dan sebagainya. Dan untuk tugas hari pertama kita minta mereka membuat video monolog Anda dan instansi Anda. Nah, tugas ini ada kaitannya atau sangat berkaitan erat dengan modul manajemen ASN. Oke, jadi ini berupa tugas individu. Mereka kita minta membuat video menceritakan tentang siapa Anda dan instansinya seperti apa dan seperti apa peran yang bisa dia berikan untuk instansinya. Itu tugas yang pertama di agenda yang ketiga. Ini sangat erat kaitannya dengan materi manajemen ASN. Kemudian di hari yang keduanya kita berikan tugas, oke, video dialog smart governance. Oke, kalau tadi tugas individu, sekarang tugas kelompok. Tugas ini berkaitan dengan modul smart ASN. Oke, berkaitan dengan modul smart ASN, sehingga mereka bisa bercerita tentang bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk mewujudkan smart governance. Oke, kemudian di hari yang kedua ini ada 3 jam pelajaran dan diawali dengan paparan tugas individu yang video monolog tadi. Kemudian di hari yang kedua ini kita bisa melakukan pendalaman untuk materi manajemen ASN-nya. Ya. Kemudian di hari yang ketiga kita punya waktu 5 jam pelajaran, oke, di mana pada hari ini, pada hari yang ketiga ini, kita akan minta peserta memaparkan tugas video dialog smart governance dan analisis isu instansi. Oke, analisis isu instansi ini kita berikan kembali untuk membuat mereka bisa lebih memahami menggunakan teknik-teknik analisis dengan tepat dan mulai bisa mencermati masalah-masalah atau isu-isu yang ada di unit kerjanya yang barangkali bisa menjadi embrio dalam pembuatan rancangan aktualisasi peserta. Dan tugas ini nggak lama, hanya 2 jam pelajaran. Oleh karenanya maka, untuk sinkronus hari ketiga ini, upayakan waktunya tidak kurang dari jam 10.30. Oke, karena di pagi harinya mereka masih ada tugas asinkronus yang harus mereka kerjakan. Membuat analisis isu instansi. Oke, jadi ketika nanti kita menjadwalkan untuk pembelajaran agenda 3, di pertemuan yang terakhir, diharapkan tidak diawali dari jam 8 pagi, tapi kita buat lebih siang agar di pagi hari peserta bisa mengerjakan tugasnya terlebih dahulu. Oke, pada pertemuan yang terakhir di agenda 3 ini, kita bisa memberikan penguatan atau pendalaman untuk modul Smart ASN dan juga terkait dengan teknik analisis isunya. Sehingga harapannya setelah mereka belajar agenda 3 ini, mereka betul-betul sudah siap untuk membuat rancangan aktualisasi di agenda yang keempat, baik dari sisi substansi materinya maupun dari sisi kemampuan mereka dalam menggunakan teknik analisis isunya. Bapak Ibu sekalian kami hormati, itulah contoh desain pembelajaran dan juga contoh penugasan yang ada di agenda 1, 2, dan 3 yang bisa menjadi bahan Bapak Ibu sekalian berdiskusi nanti di kelompok kecilnya. Oke, dari contoh yang kami buat bukan berarti yang terbaik, ya barangkali ada ide-ide lain yang nanti bisa didiskusikan oleh Bapak Ibu sekalian yang justru lebih baik dari contoh yang kami berikan ini, yang tentunya bisa kami juga belajar ke sana. Ya, Bapak Ibu sekalian saya hormati, nanti di bagian akhir dari acara ini, insya Allah nanti akan saya sharekan. Oke, oke, oke. Satu link Google Drive. Oke, isi dari link Google Drive itu yang pertama, untuk agenda 1 udah saya kasih foldernya. Oke, di sana ada contoh desainnya, ada contoh penugasannya, ada buku ASBN virtual, ada bahan ajar konflik kepentingan, dan juga ada slide untuk ngajarnya. Selain untuk ngajar di agenda 1 sesuai dengan desain yang dibuat. Oke, ini coba kami sudah buatkan dan insya Allah itu kami berikan dalam bentuk PPT sehingga silakan dimodifikasi, silakan nanti disesuaikan dengan gaya dan style dari Bapak Ibu sekalian. Oke, begitu pula untuk agenda 2
kami berikan juga hal yang sama, ya, mulai dari desain pembelajarannya, contoh deskripsi penugasannya, dan juga bahan tayang untuk ngajarnya. Oke, yang semuanya kami berikan dalam bentuk PPT dan juga rangkuman modul agenda 2-nya nanti kami sharekan ke Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian di dalam link itu juga ada materi untuk agenda 3. Ya, untuk materi agenda juga sama, ada desainnya, ada deskripsi tugasnya, kemudian ada video tentang sistem merit, kemudian ada slide untuk ngajarnya agenda 3. Sesuai dengan desain yang tadi kami contohkan. Bahkan kami tambah plusnya, Pak Asep ya, saya tambahkan dengan materi agenda 4-nya juga. Ya, materi M4 juga ada di link tersebut. Ada mulai dari contoh format, kemudian kalau contoh format ini sekali lagi ini bergantung pada masing-masing penyelenggara ya, jadi tidak harus dijadikan patokan, tapi setidaknya bisa menjadikan bahan inspirasi. Kemudian ada materi tentang penyamaan persepsi coach, penyamaan persepsi mentor, penyamaan persepsi penguji ada di dalam link itu. Jadi bisa digunakan oleh sekalian jika akan melaksanakan penyamaan persepsi penguji, penyamaan persepsi mentor, penyamaan persepsi coach. Oke, di sana. Kemudian ada bahan tayangnya ya untuk ngajar agenda 4 dan juga ada contoh rancangannya yang barangkali bisa dijadikan rujukan khususnya tentang bagaimana cara yang bersangkutan berdiskusikan isu, menganalisis masalah dan mempraktekkan berakhlaknya. Oke, selain itu juga di dalam link itu juga ada materi orientasi. Ya, ada bahan tayang dinamika kelompok, ada bahan tayang overview penyelenggaraan pelatihan, dan juga ada materi pembinaan sikap perilaku. Oke, untuk sikap perilaku ini kita mengadopsi, kita coba meniru apa yang dilakukan pada PKP dan PKA. Di PKP dan PKA ada materi pemetaan sikap perilaku dan pengembangan potensi diri. Nah, itu yang coba kita adopsi dengan sedikit memodifikasi form-form yang ada sehingga kami katakan cukup relevan digunakan di Lasar daripada kita memberikan materi-materi yang sifatnya hanya ceramah dan sebagainya. Barangkali dengan materi pembinaan sikap perilaku yang seperti ini bisa lebih bermanfaat buat peserta mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh PKP, PKA, PKN 2 maupun PKN 1. Pak Asep, barangkali demikian yang bisa saya bekalkan kepada Bapak dan Ibu sekalian sebelum berdiskusi. Dan soal bahan-bahannya ini jika diperlukan bisa saya sharekan sekarang ke Pak Asep dan bisa disampaikan kepada Bapak Ibu peserta diskusi sebelum melaksanakan diskusi di masing-masing kelompoknya. Demikian barangkali Pak Asep. Terima kasih banyak segala perhatiannya dan tentunya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kembali kepada Pak Asep. Silakan Pak Asep. Baik, luar biasa Pak Dwi Rahmanendra. Bapak Ibu kita berikan aplaus yang sangat meriah kepada Ya, narasumber kita Pak Dwi Rahmanendra. Eh, Sangat apa ya mencerahkan dan terima kasih Bapak. Ini dari chat juga banyak apresiasi dari Alhamdulillah. para pengajar kepada Bapak narasumber yang sudah menyampaikan tadi mulai dari apa konsep ya filosofi agenda apa dari tujuan pembelajaran gitu ya Latsar kemudian kemudian filosofi agenda 1, 2, 3 sampai kepada eh, template eh, desain materi dan tugas ya sehingga termasuk saya sendiri kan juga mengajar insya Allah apa kalau ditugaskan Pak Nyoman itu apa jadi menginspirasi dan tadi selalu ada kebaruan gitu ya dari Pak Dwi ini termasuk tadi template-nya gitu ya untuk desain tugas untuk ini misalnya apa untuk peserta ya peserta luar biasa apa berarti bukan hanya peserta yang dituntut adaptif ya, tapi juga kita sebagai fasilitator, sebagai tenaga pengajar dan penyelenggara juga harus tetap harus terus apa menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada gitu. Ya. Apalagi sekarang kan agenda 3 itu kan smart ASN ya. Jadi kitanya juga sebagai fasilitator juga memang harus terus belajar seperti itu. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Bapak narasumber luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan apa namanya oh ya nanti mohon di share ya Bapak nanti kita share melalui Pak Nyoman nanti di ada grupnya ya kan Pak Nyoman ya nanti di share oleh Pak Nyoman di grup tenaga pengajar. Kalau barangkali ada Bapak Ibu yang belum apa Bapak Ibu yang pengajar dari Balai Diklat gitu ya yang ada di
pusat KL atau di pemerintah daerah, mungkin kami akan melalui teman-teman di Balai Diklat Hukum ya, men-share materi dari Pak Dwi Rahmanendra ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan Bapak Ibu barangkali ada yang ditanyakan. Sebetulnya ini sampai jam 12 ya, apa waktunya itu. Eh, Mungkin Bapak Ibu nanti lebih banyak diskusi di breakout room ya, di breakout room karena agenda satu itu kan juga ada tadi 3 modul plus modul konflik kepentingan ya ada 4 gitu. Di agenda 2 ada 7 modul, agenda 3 ada 2 modul. Tentunya itu banyak apa secara teknis itu kan banyak yang harus didiskusikan. Sehingga memang Bapak Ibu nanti di breakout room punya banyak waktu lah gitu ya. Harus banyak punya waktu untuk berdiskusi karena rentang apa namanya Latsar itu kan sekuennya cukup panjang gitu ya, cukup panjang dan agenda 1, 2, 3 ini memang juga kan terkait dengan nanti diaktualisasi ya gitu ya Pak Dwi ya, maksudnya aktualisasi itu kan nanti aktualisasi dari peserta itu sebetulnya kan pengejuantahan dari agenda materi agenda ya, terutama agenda 2 termasuk agenda 1 dan agenda 3 seperti itu. Jadi memang eh, apa harus ini ya harus benar-benar eh, si peserta itu nyampe ya materi agenda 1, 2, 3 seperti itu. Kami silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang silakan boleh raise hand. Barangkali ada yang perlu didiskusikan tadi yang disampaikan oleh panjang lebar dan sangat komprehensif dari Pak Dwi Rahmanendra. Oh, baik dari Bu Rini ya. Ini PIC agenda 1. Silakan Bu Rini dari WI BPSDM Hukum. Silakan Bu Rini. Baik, baik terima kasih Mbak Rini. Tapi tentunya kan tetap nanti apa tetap harus ada diskusi ya sesama pengajar agenda 1 gitu ya, agenda 2 dan agenda 3. Ya monggo kalau kesepakatannya seperti itu ya silakan. Itu makanya sebelum apa karena kan ini BPSDM Hukum kan selaku penjamin mutu penyelenggaraan latsar yang diselenggarakan oleh di Kementerian Hukum dan HAM itu ya apa memang ini kan bagian dari standarisasi Latsar ya sesuai dengan biar agar apa sesuai dengan apa yang ada di perkalan terkait dengan kurikulum Latsar dan pedoman penyelenggaraan Latsar yang tadi di awal sudah disampaikan oleh Pak Dwi. Terima kasih Bu Rini. Selanjutnya Ibu Priyati dari Poltekpin disilakan. Siap, terima kasih Pak Asep atas kesempatannya. Mohon izin bertanya, Coach, terkait dengan yang sikap dan perilaku, apakah bisa dijelaskan lebih detail ya? Karena dari tadi saya hanya mendengar penjelasan terkait agenda 1 sampai dengan agenda 3. Terima kasih. Baik, mungkin disilakan Pak Dwi. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Asep untuk yang Burni tadi. Monggo Ibu, tapi silakan diskusikan barangkali Bapak Ibu punya ide-ide yang lain yang tentunya bisa lebih bagus dari yang kami contohkan tadi. Silakan coba contoh ke kami. Untuk sikap dan perilaku Bapak Ibu sekalian. Jadi izin kami share screen terlebih dahulu yang bagian ini. Nah, saya siapkan dulu bahannya. Agenda sebentar. Latsar. Ya, saya bukan bahannya. Ah, oke.
Baik, Ibu sekalian, barangkali ini ya tadi pertanyaan Ibu terkait dengan materi pembinaan sikap dan perilaku. Oke, kita lihat jadwalnya dulu, Pak Ibu sekalian. Kalau kita cermati dari jadwal ini, untuk materi pembinaan sikap perilaku itu ada 3 kali pertemuan. Oke, ada pertemuan pertama 2 jam pelajaran, oke, di hari yang keempat. Oke, untuk materi pembinaan sikap perilaku ya. Oke, kemudian ada lagi pertemuan yang kedua. Oke, pertemuan yang kedua, oke, itu di hari ke-16. Oke, itu 1 jam pelajaran. Oke, sinkronus juga sifatnya. Kemudian materi pembinaan sikap perilaku diberikan lagi di hari ke-24, 2 jam pelajaran. Di total untuk materi pembinaan sikap perilaku ada 5 jam pelajaran yang terbagi ke dalam 3 kali pertemuan, 2 JP, 1 JP, 2 JP. Nah, itu yang pertama yang perlu kita pahami terkait dengan materi pembinaan sikap dan perilaku. Selanjutnya, kami buatkan contoh slide yang kami gunakan di RRI ini yang sedang berjalan. Oke, kita jelaskan kepada peserta tentang ini. Yang pertama, ya ini kemudian kebetulan di angkatan ini ada berempat fasilitatornya. Kemudian ada pendahuluan yang kita jelaskan, kayak evaluasi, mulai dari evaluasi pelatihan bla 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 bla. Kemudian di dalam evaluasi ini ada ada penilaian sikap perilaku, misalkan sekian persen itu kita jelaskan kepada peserta. Kemudian bagaimana mengisi, ini ada rincian KSP dan pemerintahan sebagainya. Ini juga ada contoh-contohnya. Kemudian kita tampilkan juga pada peserta bagaimana komposisi penilaian sikap dan perilaku. Di mana ada sekian persen dari sini, sekian persen dari sini, dengan pas aspek yang dinilai, itu yang kita jelaskan kepada mereka. Oke, peserta akan mendampingi dan mengevaluasi. Kemudian setelah itu, ini penilaian sikap perilaku akhirnya, ya kita jelaskan kepada mereka. Nah, kemudian kalau kita perlukan, kita jelaskan tentang staf kelulusan dan sebagainya, sebagainya. Jadi jika diperlukan, oke. Oke. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, kita mengajak peserta satu untuk memetakan, oke, kemampuan sikap dan perilaku mereka dari 4 aspek yang ada. Kemudian mereka meminta mereka untuk membuat komitmen pengembangan potensi diri setelah hasil pemetaan tersebut. Nah, pemetaannya sendiri dilakukan dengan form yang kita adopsi dari miliknya PKP, PKA, PKN2, dan PKN1. Jadi intinya mereka meminta diri mereka untuk menilai, oke, sikap perilaku mereka dengan aspek yang 4 tadi. Aspek kedisiplinan, kerjasama dan prakarsa yang kita gabung, aspek kepemimpinan. Kemudian mereka masukkan angka-angka dari sini. Oke. Dan ini kita jelaskan di pertemuan pertama. Oke, kita jelaskan bagaimana cara mengisi form ini. Ada form yang diisi oleh peserta, ada form juga yang diisi oleh mentor. Oke. Ini untuk Excel ini udah apa namanya, sudah kita rumuskan gitu. Jadi mereka cukup memasukkan angka-angka yang warna merah ini aja. Oke, angka yang di bawahnya udah terumuskan gitu kan. Kayak aplikasi gitu. Ya, kalau misalnya ini saya rubah jadi 5 6 misalkan, angka di sini 8,17. Ya. Oke, berubah nih karena memang sudah kita rumuskan. Oke. Kemudian kita minta mereka untuk membawa form ini ke mentornya. Kemudian mentornya berikan nilai. Oke, mentornya berikan nilai untuk setiap aspek dan subaspek yang ada. Oke, saya ambil contoh dikasih 5, 5 segala macamnya. Oke, kemudian ini aja yang diisi yang warna merah ini aja. Yang diisi pesertanya yang warna merah. Oke, yang diisi oleh mentor juga yang tulisannya warna merah. Selebihnya sistem ini akan kerja sendiri. Dia akan menghitungkan angka-angkanya, dia menghitungkan pengolahan awal mentor, pengolahan gabungan, sampai pengolahan akhir. Sampai dapat ini aplikasi yang bekerja. Nah, dari sini kita mengajak peserta, coba deh, dari kompetensi ini, aspek mana yang nilainya paling rendah? Misalkan, aspek kedisiplinan di sini nilainya 6,78,
kemudian aspek kerjasama dan prakarsa nilainya 7,52, kompetensi kepemimpinannya 7,8. Berarti di sini yang paling rendahnya adalah aspek kedisiplinan. Berarti sikap ini yang perlu diperbaiki. Sikap ini yang perlu dikembangkan. Kemudian setelah itu kita meminta peserta, coba deh buat rencana pengembangan potensi diri untuk aspek kedisiplinan tadi yang kurang. Disiplinan. Ya, misalnya seperti ini. Disiplinan. Kedisiplinan misalnya yang kurang dan seterusnya. Kemudian dia rencanakan apa yang dia bisa lakukan selama masa habituasi dan apa yang akan dia lakukan pasca pelatihan 1 tahun ke depan. Nah, di pertemuan kedua, maaf, peserta kita minta memaparkan ini hasil pemetaannya. Itu 1 JP di pertemuan kedua, kita meminta peserta memaparkan hasil pemetaannya dulu. Setelah mereka paparkan hasil pemetaan di pertemuan kedua, di pertemuan ketiga, kita minta mereka memaparkan ini. Memaparkan komitmen pengembangan potensi diri. Baik yang akan dia lakukan selama masa habituasi maupun selama 1 tahun setelah berakhirnya laksana. Itu yang mereka paparkan di pertemuan terakhir. Pak, saya janji saya berkomitmen untuk mengembangkan sikap perilaku saya pada aspek ini dengan cara seperti ini dan ditandatangani oleh mentornya. Oke. Nah, kemudian untuk pengembangan potensi diri yang dilakukan selama masa habituasi, kita minta mereka untuk membuat pelaksanaannya. Pelaksanaan komitmen pengembangan potensi diri selama masa habituasi. Apa yang mereka lakukan dan mereka mengembangkan sikap dan perilaku yang lainnya kurang tadi selama masa habituasi. Ada bukti pelaksanaan dan sebagainya, kemudian ditatani oleh coach dan mentor. Nah, ini file ini tidak sempat dipaparkan karena ini harus dilaksanakan pada masa habituasi. Sehingga kita meminta peserta, Dek, tolong kumpulkan pelaksanaan atau form pelaksanaan ini dilampirkan sebagai lampiran pada laporan aktualisasinya nanti. Jadi hasil pelaksanaan pengembangan potensi dirinya kita minta mereka untuk lampirkan di dalam lampiran laporan aktualisasi. Itu materi pembinaan sikap perilaku Ibu Priati yang kami cobakan tahun ini. Ya, tahun-tahun sebelumnya kami lebih banyak isi dengan ceramah, misalkan dari kepegawaian, ceramah dari Basarnas, misal dari KPU dan sebagainya lah. Kita mengundang narasumber yang terkait. Nah, tapi kami rasa dengan materi seperti bukannya nggak bagus-bagus, penting, cuman gampang dilupakan oleh peserta. Nah, mendingan kita mencari sesuatu yang barangkali bisa lebih bermanfaat buat peserta, sehingga kami punya ide, terinspirasi dari apa yang dilakukan di PKA, PKP, PKN untuk membuat materi seperti ini. Sehingga itu bisa lebih bermanfaat buat pesertanya. Demikian Bu Priati untuk materi penilaian pembinaan sikap dan perilakunya. Siap, terima kasih banyak Pak, luar biasa, sangat Ya. cerah sekali. Mohon izin mudah-mudahan terjelaskan. Demikian Pak Asep untuk materi dan ini pun nanti form ini, kemudian file Excel-nya, kemudian set PPT-nya, ini pun sudah ada di link Google Drive yang kami berikan. Barangkali ada di antara peserta yang mau mencobakan materi pembinaan sikap perilaku dengan cara seperti karena di dalam Kepkaran 580 kemudian di dalam Kepkaran 581 tidak ada penjelasan detail tentang materi pembinaan sikap perilaku ini. Sehingga kadang-kadang terjemahannya, implementasinya oleh masing-masing KL dan lembaga penyelenggara pelatihan berbeda-beda. Karena memang sangat minim. Coba Bapak Ibu sekalian searching di Kepkaran 580 dan 581, sangat sedikit sekali informasi yang berkaitan dengan materi pembinaan sikap dan perilaku. Sehingga terjemahannya suka berbeda-beda. Nah, karena terjemahan berbeda-beda itu kami berinisiatif untuk membuat materi seperti ini. Demikian barangkali. Pak, saya kembalikan kepada Pak Asin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin, ini karena waktu untuk ini sudah habis, jadi sebenarnya sekarang sudah waktunya kita breakout room, Bapak Ibu sekalian.
nanti mungkin kalau ada pertanyaan yang belum nanti bisa disampaikan karena kita sampai jam 12. Jadi mohon izin Pak Dwi, mohon perkenan di-share gitu, boleh di-share tadi materi yang disampaikan Ya. terutama template untuk agenda 1, 2, 3 desain materi dan desain tugas akan kami sampaikan kepada para pengajar. Kemudian Bapak Ibu sekarang mohon izin dari jam 10 sampai jam 11.30 Bapak Ibu nanti breakout room sesuai dengan spesialisasi agenda masing-masing. Jadi nanti dipandu oleh penyelenggara Pak Nyoman, Ketua Tim Pokja Latsar dan Pak Mas Agis. Kemudian Bapak Ibu nanti silakan didiskusikan terkait dengan tadi desain materinya ya, desain materi agenda 1, 2, 3 beserta desain tugasnya. Kemudian nanti kalau sudah selesai setengah 12 nanti